Hingga terjadi penalti yang mungkin cukup kontroversial di dalam suatu pertandingan, wasitlah penentunya. Suka nggak suka ya wasit penentunya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang Persib Bandung yang baru saja mengalahkan Persebaya Surabaya 3-2 di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan hasil ini membuat Persib duduk di peringkat ketiga dengan 27 poin, sementara Persebaya masih dengan 22 poin di peringkat 6. Persib datang ke Surabaya dengan tren kemenangan, dengan tren 7 kali tidak terkalahkan. Terakhir kali mereka kalah dari Persis Solo, dan secara permainan pun mereka cukup bagus. Dari match ke match mengalami peningkatan, khususnya di match terakhir melawan Persita sudah mulai terlihat bagaimana efektivitas David da Silva, Levi Madinda yang kerap kali mengirim key pass atau passing kunci, kemudian juga Mark Locke yang terlihat nyaman di tengah, Ciro Alves yang terlihat nyaman memberikan assist kepada David da Silva, dan Freds Butuan yang lagi gacor-gacornya juga bagus. Jadi suasana ruang ganti Persib ini lagi kondusif. Kemudian juga kepercayaan diri para pemain Persib sangat tinggi, dan juga terlihat dari sebelum pertandingan mereka sangat santai, rileks. Nah, begitupun Persebaya yang terkenal sangat garang di kandang ya teman-teman. Ketika bermain di kandang di depan puluhan ribu bonek, Persebaya ini sangat gacor, ganas sekali, dan tampil bagus sekali. Nah, masuk pertandingan, Persib unggul cepat menit 4 melalui Ciro Alves, melalui skema dari lemparan ke dalam putu gede, kemudian David da Silva mengirimkan passing ke Ciro, dan Ciro mampu mengelabui Hernando Ari. Tapi di menit 10 kemudian Bruno Moreira menyamakan kedudukan, dan sejak menit itu Persebaya praktis mengurung pertahanan Persib. Jadi Persebaya lebih mendominasi jalannya pertandingan. Kemudian Persib sesekali melakukan counter attack. Hingga terjadi penalti yang mungkin cukup kontroversial karena kiper memiliki keistimewaan khusus ketika di kotak penalti. Tapi kan sudut pandang kita sebagai penonton dan sudut pandang wasit di lapangan itu selalu berbeda ya mungkin ya. Jadi kita juga sebagai penonton kecewa boleh, kesel boleh, tapi kita mesti tahu bahwa di dalam suatu pertandingan, wasitlah penentunya. Suka nggak suka ya wasit penentunya gitu. Jadi harap dengan kejadian ini boleh diambil hikmahnya, boleh melakukan kritik, tapi tetap slow aja gitu loh. Nah, kemudian setelah Persebaya mendominasi permainan, itu berakhir sampai babak pertama usai. Di babak kedua seperti biasanya, Persib yang selalu agresif di babak kedua, mencetak banyak gol di babak kedua. Dan itu kembali terbukti di awal-awal babak kedua mereka melakukan skema serangan yang bagus. Ini yang dinamakan dengan transisi di sepak bola. Levi Madinda kemudian mengumpan ke arah Beckham Putra, dan Beckham berlari menyusur sisi kiri pertahanan Persebaya, dan asisnya pun brilian kepada David da Silva. Jadi hanya 3 sentuhan mampu mencetak gol ya. Jadi sepak bola itu sekarang bukan hanya menyerang dan bertahan, tapi ada yang namanya transisi dari bertahan ke menyerang, dan begitu pun sebaliknya dari menyerang ke bertahan. Dan Persib di era Hodak ini kerap kali bagus dalam hal transisi. Nah, kenapa bagus dalam hal transisi? Didukung oleh kapasitas pemainnya. Saya berkali-kali bilang di channel ini, Mark Locke dan Levi Madinda itu nyaman main di tengah, tidak lepas dari peran Rahmat Irianto gitu loh. Jadi hadirnya Levi Madinda membuat kinerja Locke itu maksimal. Nah, Klok bisa kinerjanya maksimal karena ada Rahmat Irianto. Sebelum-sebelumnya ketika Rahmat Irianto dipanggil timnas atau cedera, Klok ini seringkali jadi gelandang bertahan, di mana menurut saya posisi terbaik dia bukan di gelandang bertahan. Dan terbukti ketika 3 komposisi pemain ini hadir, Irianto, Klok, dan Madinda, lini tengah Persib solid, yang membuat bolong-bolong di lini belakang Persib ini tertutupi karena Irianto ini pemain yang sangat mobile gitu loh. Dia menutup lubang di kanan, menutup lubang di kiri, gitu loh. Ini pemain yang sangat penting menurut saya. Nah, sehingga itulah kunci sukses Persib. Ketika lini tengah mereka hidup, keran gol di depan otomatis akan hidup juga, gitu loh. Jadi itu salah satu kunci kenapa Persib menjadi tim yang solid, gitu loh. Begitupun Persebaya. Persebaya ini punya pemain yang sangat berkelas, Bruno Moreira.
Ini gol-golnya itu keren banget itu. Contoh gol pertama Bruno itu kan ciri khas Bruno banget gitu. Dia menyisir di sebelah kiri, kemudian cut inside, melakukan placing ke ujung tiang ya. Itu sangat sulit ditepis oleh kiper. Hanya saja harus diakui secara skill individu para pemain Persib sedikit di atas Persebaya. Jadi individu Persib itu bagus banget. Nah, tinggal bagaimana Coach Hodak ini masih meramu agar individu-individu yang bagus ini menjadi sebuah unit yang bagus juga. Jadi secara keseluruhan hasil yang sangat adil 3-2, pertandingan yang sangat seru. Meskipun ada sedikit kontroversi, tapi saya pikir yang paling penting pertandingan ini sangat berjalan fair play. Tidak ada pelanggaran berlebihan, tidak ada provokasi, tidak ada nyanyian rasis. Ini contoh laga big match yang bagus menurut saya untuk contoh, baik dari sisi supporter, pemain, ofisial, dan lain-lain. Nah, dan juga sudah ada himbauan bahwasanya supporter tamu itu tidak boleh datang. Jadi untuk supporter seluruh Indonesia, tim manapun, ya kalau udah ada aturannya udah gak usah datang gitu loh. Karena yang rugi bukan apa-apa nih, yang rugi tim kalian sendiri gitu loh. Mungkin itu dulu konten kali ini di Ulasan Bola, dan salam olahraga.